Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga anak dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, dalam muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, anak-anak sudah belajar tentang organ gerak hewan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata. Berikutnya, setelah belajar dengan materi ini, anak-anak dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Baiklah, anak-anak, kita mulai masuk ke materi perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Anak-anak tahu apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Nah, berikutnya kita akan belajar apa sih perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Anak-anak bisa lihat di tabel berikut ini. Ada hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama perbedaannya adalah hewan vertebrata itu adalah hewan yang mempunyai tulang punggung atau tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang punggung. Perbedaan yang kedua adalah pada hewan vertebrata memiliki organ tubuh atau anatomi tubuh pada umumnya. Jadi ada kepala, leher, dan badan. Sedangkan pada hewan avertebrata memiliki anatomi tubuh yang sederhana. Perbedaan yang ketiga adalah pada hewan vertebrata memiliki organ pencernaan yang memanjang, mulai dari mulut hingga ke alat pembuangan. Sedangkan pada hewan avertebrata mempunyai alat pencernaan yang sederhana. Perbedaan yang keempat adalah pada hewan vertebrata memiliki simetris bilateral. Jika hewan vertebrata dipotong, maka akan mempunyai sisi yang sama simetris. Sedangkan pada hewan avertebrata mempunyai sisi simetris bilateral dan simetris radial. Kalau bilateral maka akan mempunyai dua sisi yang sama. Sedangkan radial berporos pada tengahnya. Demikian tadi perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, berikutnya kita akan mengetahui anak-anak mana yang hewan vertebrata dan mana yang hewan avertebrata. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar hewan apa saja yang masuk dalam golongan vertebrata. Yang pertama, mamalia. Kedua, reptil. Ketiga, aves. Keempat, pisces. Dan kelima, amfibi. Nah, anak-anak, tahu tidak apa itu hewan mamalia? Nah, mamalia ini berasal dari kata mamai
yaitu kelenjar susu. Hewan mamalia adalah hewan yang mempunyai kelenjar susu atau menyusui. Biasanya hewan mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak-anak bisa menyebutkan contoh hewan yang melahirkan atau mamalia. Ya, ada sapi, ada kambing, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya ada reptil. Yang kedua reptil. Reptil itu adalah hewan yang merayap. Anak-anak bisa memberikan contoh hewan yang merayap. Misalnya ada cicak, ada buaya, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga itu ada hewan aves. Aves itu adalah sejenis burung. Biasanya hewan yang sejenis burung berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya yang keempat, ini adalah pisces. Pisces adalah ikan. Nah, contohnya ada ikan yang hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Jadi ada ikan lele atau kemudian ada ikan tongkol. Berikutnya yang kelima, ini adalah amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat, darat dan air. Tapi tidak semua amfibi juga hidupnya di dua tempat. Contoh yang hewan amfibi ada katak, buaya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh hewan yang termasuk dalam vertebrata atau hewan yang memiliki tulang punggung. Coba kita bersama-sama diulang lagi, ada hewan yang termasuk dalam vertebrata. Tadi ada mamalia, reptil, aves, pisces, dan amfibi. Bu Guru ulang, mamalia hewan yang menyusui, reptil hewan yang merayap, aves adalah sejenis burung, kemudian pisces adalah ikan, dan amfibi adalah hewan yang hidup di dua tempat. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang hewan yang termasuk dalam avertebrata. Ada yang pertama adalah sejenis insekta atau serangga. Yang kedua adalah cacing atau vermes. Dan yang ketiga adalah hewan lunak, moluska. Jadi contoh hewan avertebrata itu ada 3. Pertama, insekta, serangga. Kedua, cacing atau vermes. Yang ketiga, hewan lunak. Nah, anak-anak bisa tidak memberikan contoh hewan yang termasuk dalam avertebrata? Bu Guru akan bantu memberikan contohnya masing-masing. Yang pertama, insekta, serangga. Ada belalang, ada kupu-kupu, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, hewan vermes, cacing. Jadi ada cacing tanah, ada cacing pita, ada planaria, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah hewan lunak atau moluska. Hewan lunak ini adalah seperti contohnya cumi-cumi, siput,
kemudian udang, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Nah, demikian tadi pembelajaran kali ini tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Anak-anak sudah belajar apa saja perbedaan dan contoh masing-masing hewan vertebrata dan avertebrata. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak lebih paham lagi dalam belajar ilmu pengetahuan alam. Dan untuk materi selanjutnya, kita belajar tentang organ gerak manusia. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.